Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kelapa Kerdil Channel. Pada kesempatan ini saya sampaikan tentang cara menangani hama yang muncul di bagian bawah daun ya, muncul bercak putih-putih, tapi juga mengakibatkan penampilan yang jelek karena daun di bagian luarnya juga ikut terkena dampaknya ya. Jadi biasanya ini menular dan menjalar. Oleh karena itu kita atasi sejak dini ya. Ini contohnya nih, bisa kita lihat ya. Ini adalah bercak putih yang muncul di bawah daunnya, dan ini bisa semakin banyak ya. Kalau tidak kita segera atasi, maka akan muncul lebih banyak dan biasanya menular ini. Bahkan di bonsai kelapa yang lain nanti akan muncul juga kalau tidak segera kita atasi. Oleh karena itu kita atasi. Nah, caranya kita sikat dengan sabun pencuci piring Sunlight misalnya, dicampur dengan airnya dan kemudian kita sikat. Ini contohnya seperti ini ya. Ini di bagian ini kita sikat saja, bagian yang ada bercak-bercaknya ya, sampai bersih. Kalau bisa bersih ya, kita lihat sampai teliti ya, semua yang muncul seperti itu kita sikat saja dengan tadi campuran air dengan Sunlight. Biasanya Sunlight ini digunakan para ibu-ibu ya. Kita sikat, bahkan kadang-kadang muncul di batangnya juga kalau perlu kita sikat ya. Tapi ingat, menyikat seperti ini kalau bisa jangan sehabis disayat, karena khawatirnya nanti airnya juga mengenai dampaknya, karena biasanya sehabis disayat kena air itu bisa membuat ya terganggu lah. Bahkan kalau kehujanan itu, habis disayat kehujanan, bisa saja mengakibatkan kematian. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Baik, cara yang lain juga, misalnya kalau sudah terlalu banyak. Nah, ini contohnya, kalau sudah terlalu banyak saya potong. Potong aja karena muncul bercaknya banyak. Ini di belakang ini bisa dilihat ya. Nah, itu sudah putih-putih banyak dan penampilan daunnya sudah jelek. Ini bagian luarnya sudah bercak-bercak muncul ya. Ini tua sebelum waktunya lah ibaratnya. Nah, kalau yang seperti itu kita potong saja semua. Nah, ini misalnya kita potong ya. Ini antisipasi ya, supaya tidak menular ke daun yang lebih muda. Ini kan rata-rata yang parah ini justru enaknya adalah daun yang sudah tua. Jadi yang muda biasanya serang belakangan. Maka sebelum menyerang yang muda juga kita antisipasi dengan dibuang saja, karena kalau menyikat terlalu banyak seperti itu ya, dan biasanya tidak efektif juga. Kalau sudah banyak memang susah sembuhnya. Pengalaman saya sembuhnya ya harus dipotong seperti ini. Nah, ini itu ya bercak-bercaknya udah, bahkan bisa menimbulkan cepat kering daunnya ini. Ya. Selain bercak seperti itu, biasanya juga ada hama yang lain adalah belalang ya. Biasanya dia memakan daunnya sehingga terlihat apa ya, kalau bahasa saya itu krepes itu. Bisa kita lihat contohnya ya. Nah, ini belalangnya terciduk. Biasanya efeknya kalau sudah memakan daunnya jelek juga, karena nah ini berlubang-lubang daunnya. Ini contohnya ya. Nah, caranya mengatasi saya biasanya saya menggunakan ini balistik ya. Balistik ini biasa untuk obat ya, insektisida serangga apa-apa. Kayak biasa saya pakai untuk obati semut-semut yang di sekitar rumah itu. Atau ini mip cinta 50 WP ya. Ini yang biasa saya gunakan. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk menyemprot setelah yang tadi kita sikat, semprot pakai dua-duanya nih biar lebih efektif lagi ya. Setelah kering nanti semprot lagi dengan yang ini. Nah, yang terkena serangan semut atau yang lainnya juga atau belalang tadi ya, diatasinya dengan disemprot yang seperti tadi ya.
Demikian saja ya tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam untuk keluarga semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.